welcome back to UMCC Talks to You atau You Talk episode 2. Pada saat ini aku kembali nggak sendirian. Kali ini aku udah ajak tamu spesial You Talk hari ini. Mungkin kakak boleh say hi dan langsung perkenalan aja ke teman-teman You Talk di sana. Hai, kenalin, nama aku Mayun Dharma Wijaya. Jadi aku dulu jadi ketua UMCC di tahun 2021. Waktu di kampus aku angkatan 2018. Oh, oke. Mungkin kakak boleh aku panggil siapa berarti? Mayun boleh. Kak Mayun ya, oke. Makasih ya Kak Mayun udah datang ke tempat You Talk ini. Sama-sama. Tadi berapa lama kira-kira kakak jalan ke sini? Aku tadi dari Jakarta. Enggak. Dari rumahku dekat sih lumayan nih, sekitar 15 menitan. Oh, dekat ya, oke. Sekarang nih kakak berarti lulus tahun? Tahun kemarin 2022. Oh, lulus tahun 2022. Waktu masih jadi mahasiswa tuh kakak kira-kira join UMCC pas angkatan berapa? Kan kakak masuk tahun 2018 Aku masuk nih. 2018. Masuk PPS tahun 2019. Oh, Langsung tuh. Berarti- Jadi kalau dihitung-hitung 2018 itu kan sempat aku nge-BEM sebentar. Terus akhirnya masuk UMCC-nya lewat PPS tahun 2019. Oke, berarti 2019 jadi official member UMCC ya? Oke. Mungkin sekarang gini kak, kan tema pembahasan kita sekarang tuh dari semu menjadi nyata. Sedikit spoiler aja sih, buat ke teman-teman itu, kira-kira maksud pembahasan kita tuh apa? Aku mau mancing nih, kan kakak salah kan kalau di UMCC itu kita komunitas peradilan semu kan. Peradilan semu tuh peradilan yang bohong-bohongan lah istilahnya kan, untuk didik kita. Dan sekarang tuh kesibukan kakak gimana? Kakak magang, kerja? Aku sekarang lagi magang Magang di kantor pengacara. kantor pengacara. Pernah nggak kakak kecemplung masuk ke pengadilan yang nyata, lihat persidangan langsung? Aku sendiri kan masih umur 23 nih, jadi belum bisa maksudnya belum bisa beracara, belum bisa sebagai advokat gitu. Jadi kalau untuk masuk ruang pengadilan, masuk ruang persidangan, untuk nonton persidangan udah lumayan sering. Cuman untuk beracara di pengadilan belum bisa. Oh ya, I see. Oke. Berarti jadi di sini tuh aku mau nanya dong ke kakak, kira-kira apa sih perbedaan dari euforianya peradilan semu sama ada di sidang beneran? Nah, kalau dari yang aku rasain ya selama aku jadi mahasiswa dulu, kebetulan aku juga punya kesempatan untuk ikut lomba peradilan semu dulu di Piala Prof. Sudarto ke-7 dan kebetulan nggak juara. Cuman pengalaman selama berdelegasi kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Dari bikin berkas, terus latihan peran, segala macam, sampai ada harus nangis, bahkan ada berdarah-darah gitu. Berdarah-darah. Kena strapless. Kirain juga lo tanggapi. Berat berkas gitu. Nah, maksudnya perjuangan yang ada di dalam delegasi selama 6 bulan itu lumayan memicu rasa kekeluargaan lah di antara sesama kita gitu. Sedangkan itu kan dari prosesnya. Kalau untuk dari persidangannya sendiri ya yang namanya juga peradilan semu. Jadi kita bersidang selayaknya atau sebagaimana bagusnya dan sebagaimana idealnya sebuah persidangan itu berjalan, entah itu secara formal maupun secara material gitu. Sedangkan kalau di dunia nyata, maksudnya di peradilan yang sebenarnya, dari beberapa pengalaman bersidang yang aku ikuti mungkin lebih individualistis ya, dalam artian misalnya aku bikin berkas terus nanti diperiksa segala macam, dan itu emang karena jabatan atau bukan jabatan sih, itu emang karena tuntutan pekerjaan dan juga sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu. Beda kalau kita dulu waktu FPPS atau waktu lomba peradilan semu, itu kan kita jalankan atas dasar kekeluargaan, atas dasar tujuan untuk mencari juara. Sedangkan kalau di dunia peradilan yang nyata memang benar-benar pure hati kita untuk membantu orang gitu. Tapi untuk di realitas persidangannya juga nggak terlalu banyak beda sama peradilan semu sebenarnya. Kalau emang kita ngikutin hukum material formil yang sebagaimana mestinya ya, seharusnya sih nggak ada bedanya terlalu jauh. Paling bedanya cuma nggak ada terlalu banyak drama aja kayak di peradilan semu. Iya benar sih, kalau peradilan semu kan kita iya benar drama, tapi tempat dramanya di sidang. Makasih ya kak sharingnya. Terus tadi tuh kalau misalnya di sidang langsung juga kan nggak bisa nggak bisa endingnya sesuai yang kita rencanain kayak di peradilan semu kan. Kayak dua pihak tuh saling
mau menang lah untuk memenangkan persidangan itu, ya nggak? Yeah. Nah ya sih, mungkin itu perbedaan yang bisa kita lihat juga dari peradilan semu sama peradilan nyata. Terus Kak, tadi kan waktu kita kenalan nih, Kakak ada mention Kakak dulu di tahun 2021 jadi ketum di Udayana Moot Court Community. Pernah nggak sih Kakak waktu tahun 2019 itu Kakak jadi official member punya bayangan tersendiri untuk jadi ketum? Sebenarnya nggak ada sih, karena kalau dilihat ya aku napak tilas ke belakang. Jadi kalau aku masuk 2018 terus bahkan organisasi pertama yang aku ikutin itu bukan UMCC bahkan, tapi SCIL. Dan aku udah duluan jadi pengurus di SCIL gitu. Terus akhirnya aku ikut dari SCIL, terus akhirnya aku masuk BMPM. Terus selama di BMPM karena ngerasa gitu-gitu aja, terus perlu kayak aku emang perlu ditantang dulu orangnya. Suka challenge ya. Iya, terus akhirnya masuk UMCC lewat RPPS, akhirnya di sana baru mulai belajar, ikut akhirnya komunitas peradilan semu segala macam, ikut panitiaan juga akhirnya. Nah setelah itu aku balik ke BMPM lagi, udah seperti biasa aja gitu, nggak ada pikiran untuk jadi ketua gitu. Akhirnya kenapa jadi ketua? Karena sebenarnya gimana ya, kalau misalnya dibilang aku dari awal 2018 sampai 2020 kemarin, itu tuh emang UMCC aja yang aku sering ajak gitu. Maksudnya aku sering ikut panitiaan UMCC, terus juga aku sering ikut kegiatannya, terus teman-temanku juga banyak di UMCC. Nah pada saat 2020 mau pencalonan, ada krisis nih di antara angkatanku. Ya, siapa nih yang mau maju gitu, akhirnya kayak dia gonjang-ganjing segala macam. Terus akhirnya aku sendiri yang emang ngerasa dari awal di UMCC, terus juga dari awal udah ngayah, udah kerja segala macam, bahkan ikut lomba pada saat itu, yang merasa terpanggil lah. Kok gonjang-ganjing kayak gini terus kan mau diapain gitu. Organisasinya yang kasihan gitu. Aku nggak peduli sama teman-temanku mau ngapainnya gitu, cuma organisasinya harus jalan gitu, nggak bisa stuck di sana aja. Makanya akhirnya aku yaudah boleh. Berarti dari pengalaman Kakak itu, kira-kira Kakak punya nggak suka duka tersendiri waktu jadi ketum di UMCC? Banyakan duka. Waduh. Soalnya boleh kita bahas gak ya? Gini. Kenapa banyak duka? Karena yang pertama itu tuh masa transisi COVID. Oh iya, jadi, benar. Ya tau lah 2020, OTW 2021 itu kan lumayan COVID tinggi-tingginya. Iya benar. Dan itu udah lumayan jalan tuh sekitar setahunan dari 2020. Kita udah terbiasa online tuh, student day online, terus kegiatan semua webinar segala macam. Sedangkan di 2021 ketika aku menjabat, itu fase pemulihan lah. Jadi kita udah mulai bergerak, ayo kita offline gitu. Sedangkan udah setahun kita online, jadi kita sedikit-sedikit ngingat-ngingat gitu loh, lupa-lupa sama gimana sih kegiatan yang offline dulu gitu. Karena ngumpulin panitianya juga agak susah. Benar. Karena kan ya kita tahu lah di lingkungan kampus gitu banyak ada organisasi gitu, banyak sumber daya yang harus kepake gitu. Jadinya ya di sana agak ribetnya, apalagi minat-minat teman-teman yang ya ibaratnya karena ada banyak pilihan sih emang. Benar. Jadi agak susah untuk nyari panitia, terus akhirnya kita harus berkorban, ya udahlah fungsionaris yang kerja gitu. Dan itu pun nggak jadi masalah yang besar buat aku ya, karena emang ya ibaratnya kalau misalnya bahasa Bali ya ngayah lah gitu. Ya apa sih, maksudnya apa yang mau dicari gitu, kalau nggak biar UMCC-nya jadi lebih bagus. Dan ya banyak apa ya, apa bahasa Indonesianya norok apa? Aku juga ngerti tapi karena emang ganti rugi gitu. Nah ya, nombokin nggak sih? Nombokin ya. Karena pada saat itu uang agak susah, terus juga di dekanan agak ribet, jadinya ya banyak keluar uang pribadi gitu. Bukan dari aku aja sih, dari teman-teman fungsionaris banyak, bahkan teman-teman delegasi yang lomba pada saat itu pasti banyak keluar uang sendiri gitu, karena emang ya emang kayak gitu situasinya dan emang harus dimaklumi. Dan kita pun menganggap itu semua ya udahlah gitu untuk kita semua. Dan sekarang gitu puji Tuhan teman-teman yang delegasi bisa berjuara, terus akhirnya ya gua karma baik dari mereka semua lah gitu. Aku nggak bisa ngeklaim itu kerjaanku gitu. Ya mereka yang kerja, mereka yang bikin berkas kan gitu. Itu sih. Oh, berarti karena masa adaptasi ya Kak? Ya masa adaptasi. Itu sih yang paling lumayan gitu. Paling lumayan berpengaruh. Berpengaruh. Tapi itu juga bisa dibilang spesial toh Kak, karena kalau sekarang udah kembali normal atau kita lihat zaman sebelum COVID tuh
susah berkembang, bahkan pengorbanan yang kayak kakak udah lewatin banyak sama fungsionaris yang lain itu kecil terjadi karena tantangannya nggak sebesar yang kakak hadapin kemarin kan. Tapi emang aku akuin sih 2020 ke 2021 itu emang agak susah. Benar-benar. Even menurutku ya aku lumayan salut sama seniorku dulu yang waktu 2020 yang benar dari offline ke online. Oh iya. Jadi emang benar-benar harus merubah semuanya, nggak boleh datang orang ke kampus terus mau bikin acara panitianya takut mau datang kan gitu, jadi rapat-rapat jadi agak susah. Terus ya ibaratnya aku cuman nyelesain apa yang udah dia bikin aja. Benar-benar keren sih kak. Sekarang UMCC udah kembali mantap lagi, makin mantap maksudnya dari sebelumnya mantap. Terus tadi kakak kan ada cerita ya soal gimana perbedaan peradilan semu yang kita buat-buat sama sidang peradilan yang kakak tonton secara langsung. Tadi kita udah bahas soal perbedaannya. Terus kalau misalnya bahas soal NMCC nih kak, perlombaan yang tadi udah kakak alamin juga pernah, banyak orang kalau diajakin, menurutku ya pasti sebagai kendala juga nih di NMCC itu cari peserta tuh susah. Banyak yang bilang kayak enggak deh aku males soalnya nggak sepintar itu buat ikut NMCC. Banyak banget. Dulu kakak tuh waktu menjalani NMCC dan sebagai ketum tuh mengalami nggak penolakan yang kayak gitu. Dan sebenarnya emang orang-orang yang harus pintar gak sih yang bisa ikut NMCC? Ini pertanyaan yang bagus sih. Karena emang basicnya dulu aku bukan orang yang pintar. Makanya aku ngerti gitu sama hukum gitu. Di kelas angkat tangan, ngobrol apa segala macam ngerti. Cuman untuk ikut lomba NMCC itu sebenarnya bukan passion banget gitu. Karena emang dari SMP SMA aku nih atlet. Dalam artian nggak suka gitu loh dunia belajar. Saya baca buku. Aku bukan tipikal yang baca buku gitu. Ada buku terus dibaca gitu. Kadang-kadang aku muak sendiri gitu. Yang mana sih gitu to the point aja lah gitu. Iya benar. Terus jadinya akhirnya dia aja ikut NMCC. Akhirnya aku ya udahlah gitu. Kadang-kadang nyoba aja gitu. Gimana kira-kira bisa nggak bertahan segala macam. Akhirnya bisa. Dan di dalam delegasi pun lingkungannya sportif, jadi nggak yang bego nih nggak usah ditemenin gitu, atau ini jelek gitu kan. Tapi dia emang saling mendukung sih. Kalau aku pun pribadi dulu waktu zaman di delegasi aku nggak tahu, aku nanya dikasih tahu gitu, nggak yang aku nanya terus dia kayak udah cari sendiri gitu, nggak yang kayak gitu. Ya udah dikasih tahu benar-benar gimana. Nyari bareng-bareng ya. Kalaupun emang ada konflik ya konflik standar lah. Iya, maksudnya normal lah ya. Siapa yang nggak berantem dalam suatu organisasi gitu. Benar. Setuju. Dan kalau misalnya ada yang bilang orang-orang pintarnya ikut NMCC gitu, ya kalau orang-orang pintar doang ikut NMCC bukannya juara malah itu debat terus tuh. Iya benar, karena semuanya merasa pintar ya. Semua merasa pintar. Benar. Dalam artian kayak aku pun masuk hukum kan, maksudnya bukan yang emang pengen masuk hukum ya, jadi aku tuh emang pengen HI dulu, hubungan internasional, cuman karena emang nggak dapet, karena ya hukum lah nyerempet HI gitu dikit-dikit. Akhirnya nanti rencana aku emang dari awal masuk hukum nyarinya hukum internasional, tapi akhirnya ketemu UMCC, akhirnya belajar, akhirnya mulai kebuka wawasannya. Jadi sebenarnya bukan masalah pintar nggak pintar sih, masalah mau nggak mau. Masalah mau nggak mau ya. Nanti di keluarga baru yang ditemui di NMCC juga pasti bakal saling belajar satu sama lain ya. Tadi pinter? Terima kasih. Makanya berduduk di sini sama kakak sih. Kalau nggak gitu nggak mau. Nggak mau disuruh di sini. Oke, kita lanjut ya kak. Tadi kan waktu kakak sharing soal pengalaman kakak jadi ketum dan agak banyak tantangannya karena situasinya baru pulih dari COVID ya. Kakak tuh punya nggak sih kerinduan atau kayak impian, harapan ke UMCC ke depannya setelah dunia ini tuh benar-benar pulih dari COVID gitu, kayak sekarang lah udah tergolong normal banget kan kegiatan kita. Itu gimana kak? Punya nggak? Kalau aku sih, misalnya aku dari awal kan emang milih mereka, misalnya untuk memilih ketua-ketua yang baru ini emang orang-orang yang aku percaya. Dalam artian aku percaya sama apapun yang bakal mereka kerjain gitu di UMCC. Terlepas dari itu tuh bakal beda banget sama yang apa aku kerjain dulu ataupun emang sesuatu hal yang dulu aku kerjain terus sekarang lanjutin lagi. Tapi aku pribadi sih emang benar-benar ngelepasin ke mereka, dan so far dari Rama, dari semenjak aku ya Rama terus sekarang Indira, emang proker-prokernya emang bagus dan emang udah bisa lumayan sesuai sama ekspektasiku waktu dulu. Kayak mereka bisa deh. Oke, mantap.
Berarti sejauh ini merasa tetap puas aja karena percaya ya sama pimpinan-pimpinan berikutnya. Oke. Oke, mungkin kita nggak kerasa udah ngobrol lumayan lama ya tadi Kak. Ya. Baru 10 menit gak sih? Nggak, sekarang lama banget 10 menit itu. Karena tadi kita udah bahas soal impian kakak ke MCC. Mungkin melalui talk ini kakak mau kasih sepatah 2 kata, separagraf 2 paragraf, 3 paragraf 4 paragraf untuk teman-teman U-Talk yang mungkin anggota UMCC atau belum jadi anggota UMCC supaya mungkin punya pandangan lah UMCC itu gimana sih dan kenapa harus ada di sini gitu mungkin. Aku selalu ngomong kayak gini sih untuk teman-teman yang mau join UMCC. Biasa aja. Ribet banget. Apa? Maksudnya aku selalu ngomong kayak gini ke adik-adik gitu waktu seminar-seminar atau waktu setiap sambutan. Sebenarnya organisasi itu sama aja, mau di UMCC, ALSA, SCIL, bahkan sekarang ada beberapa UKM baru, BEM, DPM, sebenarnya semua sama aja gitu. Sekarang tergantung teman-teman aja mau fokusnya di mana. Kalau emang di SCIL, ya kalian emang di sana tuh tugasnya emang fokus untuk hubungan internasional. Kalau misalnya di ALSA ya hubungan keorganisasian, kalau di DPM, BEM itu beda lagi. Nah untuk di UMCC sendiri, emang fokusnya untuk perguruan semu. Kayaknya namanya aja UMCC itu, Udayana Mukfer Community. Jadi kalau misalnya emang tertarik untuk join peradilan semu, bisa ikut UMCC. Tapi kalau nggak tertarik peradilan semu, tapi pengen ikut UMCC juga nggak apa-apa, karena di UMCC itu nggak cuma sekedar peradilan semu doang. Ada event, terus kita bakal banyak kepanitiaan, ada organisasi, dan juga apapun yang kalian kerjain di kampus nggak bakal ada output yang jelek kalau emang serius dikerjain ya. Benar. Biarpun mau bikin tugas doang di kampus itu juga bikin kalian pintar. Kalau emang mau bikin kalau misalnya mau ikut organisasi juga, organisasi mana aja sama gitu. Jadi kalau misalnya di MCC emang fokusnya di sana, di peradilan semu. Dan kalau teman-teman berminat mau ikut lomba peradilan semu, pengen belajar gimana caranya bikin berkas-berkas di persidangan, bikin pengen tahu gimana sih sebenarnya realita. Karena kan kita bikin sebuah simulasi peradilan semu itu kan ada baiknya dan pasti kita harus tahu gimana situasi peradilan yang sebenarnya. Iya benar. Sebelum kita bikin peradilan yang semu. Nah di sana kita bisa belajar ngelihat gimana situasi yang asli, terus akhirnya kita nge-recreate itu dalam sebuah simulasi persidangan yang sempurna gitu menurut kita. Itu sih. Di sana asiknya. Take a note ya, guys. Makasih Kak. Sama-sama. Ya. Oke. Kita lanjut lagi deh. Daripada kakak pulang kan tadi udah jalan ke sini capek-capek. Aku mau nanya Kak, kira-kira setelah kakak menjalani kehidupan mahasiswa kakak di FH Unut, dari tadi kakak masuk tahun 18. Oh, ya 2018. Iya, maksudnya 2018. Firaun aku nih. Tahun 2018, angkatan 18. Terus melalui banyak proses di berbagai wadah organisasi, nyampe akhirnya menjadi ketua umum UMCC, ikut NMCC dan segala macam. Itu tuh kakak kira-kira pernah nggak punya strategi diri sendiri dalam menyusun kayak jalan ke depannya gimana, tapi ternyata salah gitu atau keliru, seharusnya bukan ini nih yang aku golin, maksudnya yang aku bidik gitu, harusnya yang lain. Mungkin kalau ada bisa di-sharing supaya teman-teman bisa lebih kebuka wawasannya gitu. Kalau aku so far sih belum ada penyesalan yang kayak gitu ya. Makanya dari awal juga aku emang udah nge-track. Jadi aku emang udah bikin gitu kayak notebook atau enggak bikin kayak tujuan-tujuanku lah gitu, bikin goals gitu. Nah, waktu zaman kuliah udah kecontreng semua tuh, udah aman gitu. Ya, sekarang ya kita udah kecontreng semua, udah aman. Dan so far dari notes-ku itu emang ada dampaknya untuk aku sekarang. Saya dari aku kan emang dari awal masuk kampus tuh emang pengen aktif organisasi, terus emang pengen menjadi sesuatu di kampus, dalam artian nggak yang cuma jadi mahasiswa biasa. Dan itu pun udah contreng, dan emang perjalanan dari awal masuk kuliah sampai kecontreng 2 itu emang banyak gitu pelajarannya, banyak struggle-nya, banyak hal yang bisa diambil, banyak pokoknya banyak pengalaman yang emang berpengaruh untuk setelah kuliah gitu. Dan sekarang pun di dunia kerja atau di dunia permagangan advokat tuh lumayan kepake. Di dunia UMCC terutama ya, yang emang ngomongin peradilan semu.
terus jadi pengacara atau jadi advokat yang emang hubungannya sama pengadilan, bikin berkas, eksepsi, gugatan segala macam. Itu emang udah biasa kita lakuin waktu zaman NMCC dulu. Jadi sangat kepake dan kayak sejauh ini belum ada penyesalan yang segimananya. Paling cuman ya datang pagian gitu paling. Karena emang dulu kebiasaan bangun pagi terus akhirnya ke kantor, ternyata di kantornya bangun siang gitu ya. Di kantornya tuh pada masuk siang gitu. Iya. Ya bang, refleks. Oke, thank you Kak. Mungkin teman-teman juga bisa mencontoh Kak Mayun tadi dari buat goals, to-do list ya. Nggak perlu sama goalsnya kayak kakak tadi kan. Betul. Semua orang punya goals masing-masing, asal mau untuk menjalani pasti tercapai semuanya. Oke, next Kak. Kayaknya ini bakal kayak pertanyaan puncak dari aku. Puncak. Tadi kan kakak udah sharing soal magangnya kakak di dunia advokat. Aku mau dong kakak sharing ke kita gimana sih lingkungan kerja kakak, selain dari satu poin yang tadi aku dapat kerjanya nggak habis pagi. Yang lain ya mungkin yang siapa tahu ada teman-teman Newtalk yang sekarang nonton tuh pengen ada di lingkungan kerja advokat setelah nanti tamat dari Udayana. Kita nggak tahu kan, siapa tahu jadi lebih termotivasi lagi dari sharingnya kakak. Mungkin boleh? Sebenarnya poin yang tadi itu bukan masalah kerjanya nggak pagi ya, cuman kerjanya itu lebih fleksibel gitu. Iya benar. Kalau misalnya emang jadi pegawai bank gitu misalnya, atau jadi pegawai notaris, itu kan emang udah jam segini gitu, jam segini udah di kantor. Kalau misalnya telat ada hukuman gitu. Sedangkan kalau di dunia pengacara, terutama di kantorku sendiri, nggak ada jam-jam yang tentu gitu loh. Jadi kalau misalnya emang ada agenda ya kita datang lebih pagi. Kalau misalnya emang nggak ada ya kita datang jam 9 gitu atau jam 10. Disesuaikan sama kantor masing-masing. Tapi kebetulan di kantor gue emang lebih fleksibel ya. Jadi kalau emang ya nggak ada agenda ya datangnya agak siangan nggak masalah. Terus apa lagi ya? Apa sih tadi pertanyaannya? Lingkungan kerjanya gimana? Lingkungan kerjanya. Ya itu sih, kerjanya fleksibel. Terus kebetulan di kantorku juga sangat suportif teman-temannya. Aku pribadi kan ibaratnya jadi orang yang termuda ya di kantor. Maksudnya aku angkatan 2018, seniorku tuh angkatan 2012, 2013. Sebenarnya ya emang udah bawa bapak ya. Iya. Jadi dan mereka pun welcome sama aku, terus juga mau ngajarin, dan aku pun ya secara nggak langsung sebagai anak magang yang masih baru ya nanya gitu, dan responnya juga bagus. Mungkin ada beberapa kantor advokatnya agak keras, dan itu pun aku nggak permasalahin karena emang jadi dunia advokat tuh lumayan keras. Maksudnya di kantor oke lah, di kantor kita ngobrol baik-baik segala macam. Cuman kalau misalnya ketemu klien atau ketemu lawyer lawan, itu kan emang pride-nya juga harus dijaga, attitude segala macam. Nah itu yang mungkin ditekanin oleh beberapa kantor advokat yang lumayan keras. Dan itu juga preferensi dari advokat masing-masing. Gitu sih. Gak semua gitu ya? Gak semua gitu. Terus kakak sendiri selama ini magang tuh ada nggak nyampe malam banget gitu ngerjain kasus-kasus? Sebenarnya kalau di kantorku selama ini kan aku baru magang beberapa bulan ya. Kalau aku di kantor paling malam itu jam 9 malam di kantor. Itu pun karena ada klien, bukan karena bikin berkas. Dan kalau paling malam untuk bikin dokumen berkas di kantor itu ya paling jam 1, jam 2. Itu pun karena aku malas ngerjain jam 11, pulang kantor jam 7, jam 11 baru ngerjain. Anak muda nggak apa-apa. Ya nggak masalah sih. Cuman ya emang ibaratnya jam produktifnya kan jam segitu. Iya benar. Ya oke sih, mungkin itu aja yang aku pengen gali-gali dari kakak. Mungkin di luar itu kakak ada mau nyampein sesuatu lagi nggak ke teman-teman itu? Nggak ada sih. Mungkin ada saran gitu aku mau ngasih tau. Mungkin motivasi pesan, ya, kesan pesan boleh. Saudara-saudara yang super semua enggak. Apa ya? Ini aku ingat banget aku pernah ngomong kayak gini waktu dulu zaman jadi ketua IMCC. Aku sempat jadi pembicara HKPSI. Apa tuh HKPSI? HKPSI itu himpunan komunitas peradilan semu Indonesia. Ya. Jadi di IMCC skala Indonesia itu ada HKPSI gitu. Ya. Nah, di sana tuh aku disuruh ngasih kesan-pesan, dan aku juga waktu ngomong di sana tuh benar-benar spontan. Jadi apa? Spontan.
Oke, lanjut. Uh, salah satu hal yang bikin aku gimana ya jadi ketua MCC itu karena emang aku punya niat dan aku ikhlas untuk mengabdikan diriku di MCC gitu. Salah satu lirik lagu di Mars MCC juga ada yang ngomong kerja keras, cerdas, ikhlas, penuh hati, ialah MCC gitu. Jadi aku percaya kalau misalkan kerjanya ikhlas, kalian kerjanya cerdas, kalian jujur, itu tuh bakal bawa karma baik entah untuk kalian sekarang atau mungkin untuk ke depan nanti. Dan mungkin kalau misalnya emang nggak jalan di kedepannya, mungkin anak cucu kita nanti bakal ngerasain karma kita gitu. Jadi ya kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja jujur, nanti biarin Tuhan yang nulis. Mantap, take a note guys. Salah. Oke, itu sih Kak kayaknya pembahasan kita hari ini soal dari semu menjadi apa? Nyata. Mantap. Jadi itu teman-teman yang bisa Kak share sama kita hari ini. Mungkin teman-teman kalau kurang mantep, maksudnya masih kurang puas sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah aku kasih ke Kak Mayun, bisa lewat komen atau mungkin ngehubungin kakaknya sendiri. Ya, di sini gitu. Ya. Dimas. Ya. Di sini ya guys. Nah, di sini lagi nih. Edit ya. Ya. Makasih ruang edit. Itu aja sih Kak yang mau aku sampein ke teman-teman. Selama tadi kita udah berbincang, makasih udah mau bagi-bagi ke kita, udah mau hadir. Maaf cuma dapat fruity. Semoga next time kita punya lebih dah. Ya martabak lah, martabak. Ya itu aja sih Kak. Mungkin akhir kata, terima kasih buat semua teman-teman itu yang udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye bye.